86. Begitu masuk ke dalam kelas, Reina langsung mendaratkan tubuhnya duduk di kursinya. Ketika dia hendak mengeluarkan buku, tiba-tiba dia tersentak kaget karena ada yang tiba-tiba duduk di sampingnya. "Kamu, ngapain kamu kesini? Ini tidak mungkin kelas kamu kan?" tanya Reina pada sosok pria yang tidak lain adalah Bastian. "Bukan, aku ini anak semester 3, sahut Bastian santai. "Jadi, untuk apa kamu kesini? Ini kan kelas semester 1, Reina mengenyitkan keningnya, bingung. Ekor matanya juga melirik ke kanan dan ke kiri, merasa risih melihat mata mahasiswa yang mengarah padanya. "Aku tadi kan belum minta maaf padamu. Jadi aku merasa tidak enak sebelum minta maaf. Maaf ya, tadi aku kurang hati-hati." Bastian yang biasanya selalu memasang wajah dingin, tiba-tiba menyunggingkan seulas senyuman manis. "Kenapa kamu yang minta maaf? Aku yang salah, yang tidak melihat jalan. Jadi kamu tidak perlu untuk merasa tidak enak." Reina membalas senyum Bastian. "Tetap saja, aku merasa tidak enak hati. Bagaimanapun aku ini laki-laki, yang tubuhnya lebih keras dari seorang wanita. Apa ada yang sakit di tubuhmu?" Bastian hampir saja menyentuh tubuh Reina. Beruntungnya wanita itu langsung menghindar, hingga membuat pria itu mengurungkan niatnya. "Tidak ada yang sakit sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang, lebih baik kamu kembali ke kelasmu, tidak enak dilihatin orang," ujar Reina, yang kembali fokus melihat ke depan. "Aku rasa kalau aku di sini tidak akan ada masalah. Untuk apa merasa tidak enak dilihat orang-orang?" Bastian sepertinya tidak peduli dengan Reina yang secara halus sudah mengusirnya. Pria itu justru sekarang benar-benar merasa tertantang. Apalagi melihat sikap Reina yang tidak seperti gadis-gadis lain, yang selalu menatapnya dengan kagum. "Terserah kamulah," pungkas Reina pasrah dan tidak ingin membuang-buang energi untuk berdebat dengan Bastian. "Selamat pagi semua." Seorang pria parubaya yang merupakan seorang dosen memasuki kelas dengan sebuah buku besar di tangannya. "Pagi, Pak," sahut semua mahasiswa bersamaan. Sebelum memulai kelas, mata dosen itu mengedarkan menatap semua mahasiswa yang hadir. Ketika matanya tepat pada Bastian, mata pria parubaya itu sontak memicing. "Bastian, kenapa kamu ada di kelas ini? Apa kamu tidak ada kelas?" tanya dosen itu dengan tatapan menyelidik. Sementara itu, ekor mata Reina sontak melirik sekilas ke arah Bastian. "Sepertinya, dia cukup terkenal di kampus ini," bisik Reina pada dirinya sendiri. "Ada sih, Pak, cuma entah kenapa aku ingin ikut pelajaran Bapak pagi ini." "Apa Bapak tidak senang?" sahut Bastian, membuat para mahasiswa di ruangan itu tertawa. "Tidak ada, sekarang kamu kembali ke kelasmu. Aku tahu kamu pasti ingin mendekati gadis yang duduk di sampingmu itu kan? Dasar buaya, sana kembali ke kelasmu," titah dosen itu dengan tatapan sangat tajam. Bastian sontak mengembuskan napasnya dan berdiri dari tempat dia duduk. "Ih, Bapak tidak asik kah? Kayak tidak pernah muda aja." Bastian berjalan gontai menuju pintu keluar. "Bastian, tunggu dulu." Bastian yang hampir tiba di pintu sontak menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya menoleh ke arah dosen itu. "Iya, Pak, Bapak berubah pikiran dan mengizinkanku duduk kembali ke sana ya?" tanya Bastian antusias dan raut wajah berbinar. "Kamu jangan terlalu percaya diri dulu." Pria parubaya itu kemudian menoleh ke arah di mana Reina duduk. Nama kamu siapa?" tanyanya pada Reina. Aku, Pak," tanya Reina memastikan. "Iya, kamu, siapa nama kamu?" ulang dosen itu. "Reina, Pak," sahut Reina, singkat. "Oh iya, Reina, sekarang kamu lihat jelas-jelas wajah laki-laki ini ya." Dosen itu menunjuk ke arah Bastian yang kini alisnya bertaut bingung. "Bapak sarankan, kamu jangan tergoda dengan rayuannya, karena dia ini playboy," sambung dosen itu lagi, yang langsung membuat suasana jelas penuh dengan tawa. "Bapak jangan fitnah. Aku sama sekali tidak seperti yang Bapak katakan. Kalaupun banyak perempuan yang menyukaiku, itu bukan salahku. Aku sama sekali tidak memanfaatkan keadaan. Maaf, Pak, aku permisi keluar." Bastian akhirnya berlalu dengan raut wajah kesal merasa dipermalukan di depan gadis yang sudah berhasil menarik hatinya itu. Sementara itu di tempat lain tepatnya di sebuah ruangan kantor,
tampak seorang pria yang tidak lain adalah Ziyad sedang menerima panggilan dari seseorang. "Apa, ada perempuan yang menghina istriku?" Pekik Ziyad dengan wajah memerah, marah. "Iya, Tuan. Dari yang aku dengar, perempuan itu teman SMA Nona Reina," sahut suara seorang laki-laki dari ujung sana. "Sekarang kamu selidiki apapun mengenai perempuan itu. Beraninya dia menghina istriku." Ziyad mengepalkan tangannya sembari menggertakkan giginya. "Baik, Tuan. Ya, Ziyad memang meminta istrinya untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi, dia tidak melepaskan wanita itu begitu saja. Dia meminta anak buahnya untuk menjaga Reina dari jauh. Dia tidak ingin kalau sampai istrinya itu ditindas oleh orang lain. Apa ada lagi yang perlu kamu laporkan?" tanya Ziyad lagi. Tidak terdengar jawaban dari orang suruhannya, membuat Ziyad mengerenyitkan keningnya. "Hei, kenapa kamu diam? Apa masih ada yang perlu kamu laporkan?" tanya Ziyad lagi, dan kali ini dengan suara yang sedikit menaik. Ada, Tuan. Tadi ada seorang pria bernama Bastian, mendekati Nona Reina. Pria itu sepertinya tertarik dengan garis bawah garis bawah garis bawah. Apa, kamu tidak bercanda kan? Belum sempat orang suruhannya menyelesaikan ucapannya, Ziyad sudah berteriak dengan suara tinggi. Bisa dipastikan kalau pria di ujung sana pasti menjauhkan handphone dari telinganya. "Tidak, Tuan. Tapi, yang aku lihat, Non Reina tidak menanggapi sama sekali," sahut anak buah Ziyad dengan gugup. "Sudah, kamu tetap pantau istriku ya. Jangan sampai ketahuan kalau aku memintamu menjaganya dari jauh. Aku tidak ingin kena murkanya." Panggilan akhirnya terputus setelah Ziyad mendengar jawaban dari anak buahnya. "Sialan, baru saja kuliah, sudah ada saja pria yang tertarik. Benar-benar menyebalkan," umpat Ziyad sembari meletakkan ponselnya di atas meja dengan kasar. Bersambung 87. "Kak, kenapa kamu diam saja?" tanya Reina ketika sudah berada di dalam mobil, saat Ziyad suaminya menjemputnya. "Tidak kenapa-napa, kamu pasangkan seat belt kamu," sahut Ziyad, dengan mata yang fokus menatap ke depan. Sikap suaminya itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi Reina, karena tidak biasanya suaminya itu seperti itu. Mulai dari pintu mobil yang dia buka sendiri, padahal biasanya dibukakan oleh suaminya itu untuknya, juga membantu memasang sabuk pengaman. Tapi kini, semuanya dia lakukan sendiri. Mungkin Kak Ziyad lagi ada masalah di pekerjaannya, makanya seperti itu. "Lebih baik aku diam saja," bisik Reina pada dirinya sendiri. "Sudah, iya, sudah," sahut Reina, tidak mau bertanya lagi. Dia memilih diam, karena melihat raut wajah tidak bersahabat dari suaminya itu. Tanpa bicara lagi, Ziyad pun mulai menjalankan mobilnya, meninggalkan kawasan kampus. Tanpa mereka sadari, beberapa pasang mata termasuk Bastian, melihat Reina masuk ke dalam mobil. Pria itu tadi berusaha untuk melihat sosok yang berada di dalam, tapi dia tidak berhasil. Tapi yang jelas dia tahu kalau yang duduk di kursi belakang kemudi itu adalah seorang pria. Tentu saja hal itu benar-benar membuat Bastian kesal. "Sudah aku katakan, dia itu perempuan tidak benar. Dia itu miskin, jadi demi biaya hidup dan kuliah, dia pasti menggoda pria-pria kaya. Jadi, sebaiknya kamu urungkan niatmu untuk mendekatinya." Tiba-tiba Farah sudah berdiri di samping Bastian. "Bukan urusanmu, jadi jangan mengaturku," sahut Bastian, ketus. Lalu tanpa pamit, langsung berlalu meninggalkan Farah, yang langsung memasang wajah cemberut sembari menghentak-hentakkan kakinya. Setelah menempuh 30 menit perjalanan, akhirnya Ziyad dan Reina sudah tiba di rumah. Lagi-lagi Ziyad bersikap tidak peduli. Begitu keluar dari dalam mobil, tanpa mengajak Reina, pria itu langsung mengayunkan kaki melangkah lebih dulu masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar. Sementara itu, Reina hanya bisa menghela napas dan menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu menyusul sang suami. "Kak, kamu kenapa sih? Kamu ada masalah ya di pekerjaanmu?" Reina akhirnya memberanikan diri lagi untuk bertanya. Ziyad sama sekali tidak menjawab. Pria itu sibuk melepaskan dasinya, jam tangannya, dan kemeja yang dia pakai. "Kak, kamu dengar aku nggak sih? Jangan buat aku serba salah begini." Reina mulai meninggikan suaranya. Sepertinya wanita itu sudah mulai hilang kesabaran.
Jangan berteriak padaku. Rendahkan suaramu, ucap Ziyad, ketus tanpa menatap ke arah istrinya itu. Kalau kamu tidak mau aku berteriak, kamu seharusnya jawab, Kak. Aku benar-benar bingung dengan sikap kamu. Apa aku ada buat salah? Dan kalau ada, tolong kasih tahu apa kesalahanku itu. Kalau kamu diam saja, bagaimana aku bisa tahu? Reina mulai sedikit merendahkan suaranya. Bukannya aku sudah bilang, kalau tidak ada apa-apa. Jadi kenapa kamu masih bertanya lagi? Kalau tidak ada apa-apa, kenapa sikap kamu ketus padaku? Biasanya selelah apapun kamu tidak pernah bersikap seperti ini. Aku ini bukan orang bodoh, Kak. Aku bisa merasakan pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Sudah aku katakan tidak ada ya tidak ada. Kenapa kamu tidak percaya? Bentak Ziyad, sembari mendaratkan tubuhnya dengan kasar ke sofa. Kenapa sih kamu tidak mau jujur, Kak? Bukannya kamu sendiri yang mengatakan kalau kita itu harus saling terbuka. Tapi kenapa sekarang kamu malah tidak mau jujur? Sekarang terserah kamu sajalah. Pungkas Reina, sembari berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Ziyad sontak bergeming, diam 1000 bahasa begitu tubuh istrinya hilang di balik pintu. Astaga, kenapa aku bisa jadi seperti ini? Dia tidak salah sama sekali kan? Kenapa hanya gara-gara cemburu aku sampai lupa kalau aku pernah hampir kehilangan dia? Aku melupakan bagaimana kosongnya hidupku saat dia tidak ada. Ziyad merutuki kebodohannya sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Sementara itu, setelah selesai membersihkan dirinya, Reina pun keluar dari kamar mandi. Namun, begitu pintu dia buka, dia tersentak kaget karena tiba-tiba Ziyad menarik tubuhnya dan memeluk dengan erat. Maaf, sayang, kamu jangan marah ya. Aku tidak tenang kalau kamu marah, ucap Ziyad. Reina yang merasa sesak karena pelukan Ziyad, berusaha untuk melepaskan diri. Namun, Ziyad semakin mengeratkan pelukannya. Kak, kamu mau membunuhku? Aku sesak napas. Ziyad sontak tersadar dan langsung melerai pelukannya. Maaf, sayang. Ziyad kembali menggaruk-garuk kepalanya. Kamu kenapa sih tadi? Kamu ada masalah? Reina kembali bertanya, karena sumpah demi apapun, wanita itu masih penasaran dengan perubahan sikap suaminya itu. Masalah kecil saja, kok. Kamu tenang saja, semuanya akan bisa aku selesaikan. Ziyad sepertinya masih berusaha untuk menutupi kecemburuannya. Kamu wangi sekali sih, sayang. Kita olahraga sore yuk. Ucap Ziyad dengan maksud tertentu. Untuk apa sih? Aku lagi malas untuk olahraga, Kak. Aku capek. Sahut Reina yang sama sekali belum mengerti maksud olahraga yang dimaksud suaminya itu. Ziyad merasa gemas mendengar kepolosan sang istri. Ia pun kembali mendekat dan memeluk Reina seraya mengendus-endus tengkuk milik Reina. Kak, ini masih sore, jangan aneh-aneh deh. Reina mulai meremang. Yang bilang ini malam, siapa? Makanya tadi aku katakan olahraga sore. Ziyad mengerlingkan matanya, membuat mata Reina membesar. Jadi olahraga sore yang kamu maksud garis bawah. Aku rasa kamu sudah paham maksudku, sambar Ziyad yang tanpa basa-basi lagi langsung meraup bibir sang istri. Akhirnya setelah ketegangan yang sempat terjadi diakhiri dengan sesuatu yang disebut Ziyad dengan olahraga sore. Oh, sayang, besok kamu pindah kampus saja ya. Celetuk Ziyad tiba-tiba setelah pertempuran mereka selesai 15 menit yang lalu. Kenapa? Reina mengerucutkan keningnya, bingung. Tidak kenapa-napa, aku hanya ingin kamu pindah saja, sahut Ziyad, membuat Reina semakin bingung. Pria itu lupa, kalau dia berhadapan dengan wanita yang tidak akan mau melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kalau alasannya tidak jelas, aku tidak mau, ucap Reina, tegas. Ziyad mengembuskan napasnya, merasa kesal karena harus memberikan alasan yang tepat, sementara dia malu mengakui kalau dia itu tengah cemburu pada pria yang dia ketahui bernama Bastian. Kakak mau diam saja, dan tetap tidak mau mengatakan alasannya. Kalau begitu, aku tetap tidak akan mau pindah kampus, tegas Reina tak terbantahkan. Aku tidak mau kalau pria bernama Bastian itu mendekatimu. Akhirnya terlontar juga pengakuan dari mulut Ziyad. Kakak tahu dari mana tentang Bastian? Kakak mengawasiku ya? Reina memicingkan matanya, menyelidik. Tidak sama sekali. Buat apa aku mengawasimu?
bantah Ziyad dengan gugup. Mata Reina semakin memicing, meragukan bantahan suaminya. Sial, kenapa aku bisa keceplosan sih? Nih mulut memang tidak bisa diajak bersahabat. Ziyad merutuki dirinya sendiri dalam hati. Jadi, tadi sikap kakak yang begitu karena masalah Bastian ya? Kakak cemburu. Reina mulai meledek. Jangan aneh-aneh kalau bicara. Aku tidak cemburu sama sekali. Ziyad mengalihkan tatapannya ke arah lain, agar sang istri tidak bisa melihat wajahnya yang sudah berubah warna menjadi merah. Halah, Kak, ayo ngaku sajalah. Kakak cemburu kan? Reina menekan-nekan punggung Ziyad dari belakang. Aku bilang tidak ya tidak. Jangan paksa aku mengakui hal yang sama sekali tidak benar. Ziyad masih berusaha untuk mengelak. Reina tersenyum simpul dan merasa kalau suaminya itu sekarang tengah menahan malu. Kak, terserah kalau kamu tidak mau mengakuinya atau tidak. Yang jelas dari kakak membicarakan masalah Bastian, aku sudah yakin kalau kamu meminta orang untuk mengawasiku. Aku akui, kalau ada sedikit rasa senang, karena itu berarti kakak sedang berusaha melindungiku, ketika kamu tidak ada di sampingku. Tapi, aku mohon agar kakak percaya padaku. Kalau di kampung baru ada lagi laki-laki yang mendekatiku bagaimana? Tidak mungkin kan, setiap kali kakak cemburu, aku harus pindah kampus terus. Kita tidak bisa mencegah orang lain suka pada kita, tapi kita punya hak untuk menolak orang itu. Jadi, semuanya tergantung ke kitanya, mau tetap setia atau tergoda. Kalau aku sih, tidak akan mungkin tergoda dengan pria lain, karena itu tidak mungkin. Kamu tahu kenapa? Karena kamu itu sangat jauh dibandingkan mereka. Masa aku meninggalkan pria speak dewa seperti ini? Reina mengecup pipi Ziyad, membuat pria itu tersenyum. Sayang, kamu jangan memancingku lagi. Lihatlah, aku jadi ingin memakanmu lagi. Kita lakukan lagi ya. Kecupan singkat Reina ternyata kembali memancing hasrat pria itu. Tidak mau, aku mau melihat baby Arkayuda dulu. Seharian ini dia aku tinggal, polak Reina. Astaga, kita sudah punya anak ya. Ziyad menepuk jidatnya dan beranjak turun dari ranjang. Ya, ampun, papa seperti apa kamu, yang bisa lupa kalau sudah punya anak? Protes Reina sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, Ziyad hanya bisa nyengir. Bersambung, 88. Hari berganti hari, tidak terasa Naya semakin dekat dengan Randi. Hal itu menimbulkan adanya kecemburuan dan rasa iri dari narapidana wanita lainnya. Mereka merasa kalau Naya mendapatkan privilege di penjara. Ini aku bawakan makanan untukmu. Randi menyerahkan bungkusan yang bisa dipastikan makanan. Naya tidak langsung menerima bungkusan itu. Ekor matanya lebih dulu melirik ke arah teman satu selnya yang berjumlah 4 orang. Benar saja keempat wanita itu menatapnya dengan tatapan sinis. Kak, please jangan sering bawa makanan padaku. Bisik Naya. Kenapa? Randi mengerenyitkan keningnya. Karena aku tidak mau dibenci sama mereka. Naya menggerakkan matanya untuk menunjuk ke arah 4 wanita itu. Bukannya mereka dari awal emang sudah membencimu, karena kamu yang suka songong. Ledek Randi. Ish, itu kan dulu. Sekarang aku mau membuat mereka tidak membenciku lagi. Tapi, kalau kakak masih sering bawa makanan begini, yang ada sulit bagiku membuat mereka tidak membenciku. Mereka pasti merasa kalau aku diistimewakan, ujar Naya yang masih tetap berbisik. Ah, sudahlah, kamu jangan terlalu berpikir yang macam-macam. Belum tentu mereka seperti yang ada di pikiranmu. Tapi, kalau kamu merasa tidak nyaman, besok-besok aku akan bawa makanan untuk mereka juga. Naya mengembuskan napasnya dengan cukup keras dan sekali hentakan. Kakak benar-benar tidak mengerti maksudku ya. Aku itu ingin kakak jangan bawa makanan lagi. Kalau kakak bawa makanan walaupun juga untuk mereka, yang ada di sel lain juga iri. Tidak mungkin kan kakak membeli makanan untuk ratusan orang. Jadi, lebih baik berhenti beli makanan untukku deh. Tutur Naya panjang lebar tanpa jeda dan dengan bibir yang mengerucut. Kamu sepertinya masih meragukan kemampuanku. Aku tidak mau tahu, kamu makan makanan itu. Aku pergi dulu ya. Randi menyempatkan diri menggusap rambut Naya sebelum dia pergi. Apa yang dilakukan oleh Randi barusan tanpa sadar menimbulkan debaran di jantung Naya. Astaga, apa yang terjadi pada jantungku? Kenapa aku berdebar-debar seperti ini?
Batin Naya sembari menyentuh dadanya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Randi. Pria itu sampai menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Kenapa aku melakukan seperti tadi sih? Dan kenapa jantungku berdebar-debar seperti ini? Batin Randi yang membuat pria itu jadi tidak fokus dan hampir menabrak seorang wanita cantik. Maaf, Randi, menangkupkan kedua tangannya. Tidak apa-apa, Pak, sahut wanita itu sembari tersenyum. Maaf Nona, mau cari siapa? Seorang penjaga lapas datang menghampiri wanita itu. Oh, aku mau bertemu Naya, Pak, boleh kan? Ucap wanita itu, membuat Randi yang nyaris melangkah kembali menyurutkan langkahnya. Kalau boleh tahu, Nona ini siapa? Tanya penjaga lapas itu lagi. Wanita itu pun menyebutkan namanya. Sementara itu, Naya yang nyaris berbalik setelah berhasil meredam detak jantungnya, tiba-tiba mendengar suara seorang pria yang memanggil namanya, sehingga ia pun menyurutkan langkahnya. Nona Naya, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap pria itu yang ternyata penjaga lapas. Siapa? Pak, Naya mengenyitkan keningnya. Kalau tidak salah, tadi dia bilang, namanya Reina. Mata Naya sontak membesar, terkesiap kaget mendengar nama itu. Reina, gumam Naya dengan suara bergetar. Oh, Reina berkali-kali melihat ke arah pintu, menunggu kedatangan Naya. Ya, entah kenapa wanita itu tiba-tiba ingin mengunjungi perempuan yang dia tahu sangat membencinya itu. Halo, Naya, bagaimana kabarmu? Reina langsung berdiri dari tempat dia duduk dan menyapa Naya yang baru saja muncul bersama penjaga lapas. Seperti yang kamu lihat, aku baik, sahut Naya, tersenyum tipis. Dan sepertinya aku tidak perlu bertanya lagi bagaimana kabarmu, karena yang aku lihat kamu juga baik-baik saja, imbuhnya. Reina tersenyum dan kembali duduk. Ada keperluan apa kamu ke sini? Tanya Naya dengan suara bergetar. Wanita itu benar-benar canggung berhadapan dengan wanita yang dulu sangat dia benci dan juga ingin dia singkirkan. Aku hanya ingin mengunjungimu saja, tidak ada maksud apapun, sahut Reina. Ada maksud pun tidak apa-apa. Kamu mau menghinaku, mau menertawakanku juga tidak masalah, karena aku memang pantas mendapatkannya. Ucapan yang baru saja terlontar dari mulut Naya sontak membuat Reina terkesiap kaget. Apa ini benaran Naya yang aku kenal? Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Bisik Reina pada dirinya sendiri. Kenapa kamu bicara seperti itu? Aku datang murni tidak bermaksud apapun kecuali hanya ingin mengunjungimu. Naya tersenyum tipis yang dibarengi dengan raut wajah sendu. Kenapa kamu ingin mengunjungiku? Bukannya kamu membenciku? Ucap Naya, lirih. Aku tidak pernah membencimu, Naya. Aku tahu kalau yang kamu lakukan itu tidak baik, tapi aku sangat paham kenapa kamu bisa seperti itu. Itu karena rasa kecewamu yang besar. Kamu tahu, aku justru sebenarnya ada rasa sedikit bersalah padamu, karena hadirku membuat harapan kamu untuk bersama Kak Ziat pupus, tutur Reina. Lagi-lagi Naya tersenyum tipis. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kembali ke udara. Kamu tidak perlu merasa bersalah, Reina, karena kamu tidak salah sama sekali. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk bersama dengan Kak Ziat, hanya saja aku yang berlebihan merasa paling tersakiti. Padahal aku dan Kak Ziat tidak pernah terikat sama sekali. Dulu aku memang berharap untuk memiliki Kak Ziat, tapi aku lupa, kalau Tuhan tidak mengizinkan, sekeras apapun usahaku, harapan itu akan sia-sia, tutur Naya panjang lebar tanpa jeda. Penuturan panjang Naya membuat Reina semakin terkesiap kaget melihat perubahan drastis dari gadis di depannya itu. Keegoisan yang biasanya mewarnai hidup gadis itu, menguap entah kemana. Oh ya? Mumpung kamu di sini, aku mau meminta maaf atas apa yang aku lakukan padamu. Tolong sampaikan juga maafku pada Kak Ziat, Tante Tiur dan Om Andreas. Walaupun aku tahu kalau mereka pasti sulit untuk memaafkanku, wajah Naya kembali sendu. Reina semakin tidak bisa berkata-kata lagi. Pikiran wanita itu kini bercabang. Dia ingin percaya kalau Naya sudah berubah, tapi di lain sisi wanita itu masih merasa ragu. Ia takut kalau Naya hanya sedang berpura-pura sudah berubah, untuk menarik simpati, agar dia dibebaskan. Bukan tanpa alasan dia bisa berpikir seperti itu. Itu karena dia tahu kalau Naya ratunya drama. Melihat kamu diam,
Aku yakin kalau kamu ragu, aku bisa minta maaf. Tapi, tidak masalah, karena aku tahu kalau memang sulit untuk mempercayaiku. Tapi, sumpah demi apapun, aku benar-benar menyesal, Reina. Naya sepertinya bisa membaca pikiran Reina yang masih meragukannya. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa membuat surat perjanjian, hitam di atas putih, kalau suatu saat aku mengganggu hubungan kalian dan berniat mencelakaimu dan anakmu, kamu bebas mau melakukan apapun padaku, sambungnya lagi. Reina kemudian tersenyum dan menepuk-nepuk punggung tangan Naya yang berada di atas meja. Aku akan sampaikan permintaan maafmu, entah itu tulus atau tidak hanya kamu yang tahu. Tapi kamu tenang saja, karena aku akan berusaha percaya padamu, Naya. Ucap Reina. Terima kasih, Reina. Kamu bisa pegang kata-kataku ini, kalau aku benar-benar tidak akan mengganggu keluarga kecilmu lagi dengan Kaksiat. Naya terlihat tegas dan penuh keyakinan saat mengucapkan ucapannya. Kemudian dua wanita yang sempat bermusuhan itu, terlihat mulai bercerita. Mulai dari Naya yang menanyakan kondisi anaknya Reina dan juga kegiatan yang dilakukan oleh wanita itu sekarang. Obrolan dua wanita itu terlihat mengalir, tidak ada kecanggungan lagi. Oh ya, aku pulang dulu ya. Lain kali kalau aku ada waktu, aku akan mengunjungimu lagi bersama Selena. Oh ya, ini aku bawakan untukmu. Reina memberikan bungkusan yang dari tadi dia letakkan di kursi sampingnya. Apa ini? Makanan ya? Naya mengintip ke dalam bungkusan. Benar saja, bungkusan itu berisi makanan. Maaf, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku beli itu saja, mudah-mudahan kamu suka ya. Ucap Reina. Naya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu tenang saja, aku pasti suka. Aku tidak pemilih dalam hal makanan. Sekali lagi terima kasih ya. Reina menganggukkan kepalanya, mengiyakan. Kemudian ia pun kembali permisi, lalu beranjak pergi. Dari arah yang tidak terlalu jauh, Randi mendengar semua yang dibicarakan oleh Reina dan Naya. Rasa penasarannya tentang siapa Reina, akhirnya terjawab. Dia akhirnya tahu kalau wanita yang baru saja mengunjungi Naya itu adalah wanita yang merupakan istri dari pria yang dicintai Naya. Memikirkan kalau Naya mencintai pria lain, tiba-tiba membuat Randi merasa kesal. Bersambung 89. Selepas Reina pergi, Naya pun melangkah kembali ke dalam selnya. Lagi-lagi mata teman satu selnya, menatapnya dengan tatapan sinis terlebih ketika melihatnya menentang bungkusan berisi makanan yang dibawa oleh Reina tadi. Kalian semua belum makan kan? Kita makan bersama yuk. Nih, ada temanku yang bawa makanan tadi. Naya menghampirinya empat orang itu, mencoba untuk dekat dengan mereka. Empat wanita itu sontak saling pandang, kaget mendengar gadis yang mereka tahu sombong dan suka menghina itu, tiba-tiba berubah ramah. Kamu mengajak kami makan? Tanya salah satu dari empat wanita itu dengan alis bertaut, curiga. Iya, kenapa? Tidak salah kan? Ayo makan. Naya tersenyum sembari mendaratkan tubuhnya duduk di dekat empat wanita itu. Empat wanita itu sontak saja merasa canggung, dan tidak ada yang berani menyentuh makanan. Kenapa kalian diam saja? Ayo makan. Ulang Naya lagi. Kamu serius? Kamu tidak bercanda kan? Ulang salah satu dari mereka, memastikan. Iya, aku serius. Kalian tidak percaya ya? Aku maklum sih, itu karena aku sudah bersikap sombong selama ini. Aku minta maaf ya, aku benar-benar minta maaf. Keempat wanita itu saling silang pandang, benar-benar sulit untuk percaya. Kalian tidak mau memaafkanku. Naya memasang wajah sedih. Keempat wanita itu akhirnya tersenyum dan akhirnya memeluk Naya. Kamu maafkan kok, ye, terima kasih. Ayo makan. Sorak Naya dengan wajah yang berbinar. Mereka berlima pun akhirnya makan dan diselingi dengan canda tawa. Oh, tidak terasa Reina sudah sebulan berkuliah. Selama sebulan itu juga, Bastian berusaha untuk mendekatinya, tapi Reina selalu berusaha untuk menghindari pria itu. Reina, ayo ikut aku. Tiba-tiba Bastian menarik tangan Reina dengan sedikit kasar saat wanita itu sedang berjalan menuju kelasnya. Hei, lepaskan tanganku. Kamu kenapa menarikku sih? Protes Reina sembari berusaha melepaskan tangannya dari cengkaraman tangan Bastian. Sebentar saja, jangan berontak. Bastian mengeratkan cengkaraman tangannya.
Bastian menarik tangan Reina sampai ke sebuah tempat yang lumayan sepi. Kenapa kamu membawaku ke sini? Kamu jangan macam-macam ya. Reina sengaja meninggikan suaranya, untuk mengabulkan rasa takutnya. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu selalu menghindariku? Kenapa saat yang lain ingin mendekatiku, kamu malah menjauh? Apa kurangku? Apa karena kamu menganggap kalau aku bukan orang kaya? Bastian bertanya secara beruntun dan napas yang memburu. Sekarang aku mau tanya kamu juga, kenapa aku harus sama seperti wanita-wanita yang ingin mendekatimu? Apa karena menurutmu kamu sangat tampan dan semua wanita wajib menyukaimu? Kenapa aku tidak bisa menjauh? Tanya Reina balik. Bastian terdiam untuk beberapa saat. Hanya tatapan matanya yang memancarkan rasa geram akan Reina yang sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Sudah ya, aku mau kuliah. Please jangan ganggu aku. Aku hanya ingin bisa berkuliah dengan nyaman, dan kamu pilih saja salah satu dari gadis-gadis yang berusaha mendekatimu. Untuk kamu jadikan pacar. Reina memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Wanita itu berbalik hendak melangkah pergi. Namun, belum sempat dia melangkah, tiba-tiba tangan Bastian mencengkram pundaknya. Tapi, aku menyukaimu. Aku tidak menginginkan gadis lain manapun. Tolong kasih aku kesempatan, ucap Bastian yang kali ini suaranya sudah melembut. Reina menghela napasnya dan kembali berbalik untuk bisa menatap wajah Bastian. Maaf, aku tidak bisa. Selain karena aku sama sekali tidak ada perasaan padamu, aku juga sudah garis bawah. Apa karena menurutmu aku tidak akan bisa memberikan kamu barang-barang mewah dan memberikan apapun yang kamu mau? Belum selesai Reina bicara, Bastian sudah menyela ucapan wanita itu. Stop menuduhku seperti itu. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku garis bawah. Aku apa? Kamu menginginkan pria yang memiliki banyak yang kan? Jangan munafik deh. Aku sudah melihat kalau kamu sering dijemput pria-pria yang bergantian. Aku berjanji kalau kamu mau bersamaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu, dan kamu tidak perlu berganti-ganti pria lagi. Sekotor apapun kamu, aku akan menerima kamu apa adanya. Wah, tamparan keras dari tangan Reina mendarat di pipi Bastian. Apa maksud kamu Siapa wanita kotor yang kamu maksud? Asal kamu tahu, aku tidak bisa menerimamu, bukan karena menganggap kamu tidak bisa memenuhi semua yang aku inginkan. Tapi, itu karena aku sudah bersuami. Bahkan aku juga sudah memiliki anak. Mata Bastian membesar sempurna, terkesiap kaget mendengar pengakuan yang terlontar dari mulut Reina. Bersuami dan punya anak, gumam Bastian, lirih. Orang yang kamu lihat menjemputku, itu suamiku. Dan kalaupun kamu melihat ada mobil lain yang kadang menjemputku, itu atas perintah suamiku, yang pada saat itu tidak bisa untuk menjemput karena sedang sibuk, lanjut Reina lagi. Tapi aku sama sekali tidak percaya. Itu pasti hanya alibi kamu untuk menolakku. Bilang saja kalau mereka itu lebih kaya, iya kan? Tapi asal kamu tahu, kalau aku sebenarnya juga mampu. Aku ini anak seorang pejabat, ucap Bastian tegas. Reina mengembuskan napas dengan sekali hentakan dan penuh kekesalan. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang jelas aku sudah jujur. Kamu mau anak pejabat kek, atau anak konglomerat sekalipun, jawabanku tetap sama. Aku sudah bersuami dan juga seorang ibu. Maaf, aku pergi dulu. Reina berlalu pergi meninggalkan Bastian yang berdiri terpaku seperti patung. Baru saja Reina mengembuskan napas lega setelah berhasil menjauh dari Bastian, tiba-tiba dia merasa atmosfer di sekitarnya terasa aneh. Semua mata mahasiswa yang berpapasan dengannya, menatapnya dengan tatapan sinis, dan seakan jijik saat melihatnya. Tidak jarang juga, Reina melihat mereka berbisik-bisik sembari melirik ke arahnya. Kenapa dengan mereka semua? Kenapa mereka berbisik-bisik dan menatapku seperti itu? Bisik Reina pada dirinya sendiri. Nah, ini dia gadis murahan itu. Setiap datang dan pulang kuliah, selalu dijemput pria yang berbeda. Benar-benar mencoreng nama baik kampus. Jadi sebelum citra kampus ini semakin buruk, sebaiknya dia harus dikeluarkan dari kampus ini. Tiba-tiba Farah muncul bersama dengan teman-temannya. Iya, itu Bena, dia memang harus keluar dari kampus ini. Teriak yang lainnya, menimpali ucapan Farah. Hei,
Jangan fitnah. Aku sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Sangkal Reina, melakukan pembelaan diri. Kamu jangan membela diri lagi, Reina, semua buktinya sudah ada. Kamu lihat itu. Salah satu dari mahasiswa itu menunjuk ke arah papan mading. Jelas terlihat di situ banyak foto-fotonya yang dijemput mobil dan orang yang berbeda. Ada juga fotonya bersama Ziyad yang diambil dari belakang saat suaminya itu membawanya ke hotel. Kamu mau membela diri apa lagi? Semuanya sudah terpampang nyatakan. Celetuk Farah dengan senyuman sinis. Semua ini pasti ulah kamu kan, Farah? Kamu sepertinya memang tidak mau hidup nyaman lagi, ucap Reina dengan napas yang memburu. Kalau aku yang melakukannya kenapa? Aku hanya ingin nama baik kampus yang sudah sangat baik di mata masyarakat selama ini, hancur gara-gara wanita murahan seperti kamu. Yang murahan itu kamu. Asal kamu tahu yang sering mengantar dan menjemputku itu garis bawah. Reina, kamu dipanggil ke ruangan rektor sekarang juga. Belum sempat Reina menyelesaikan ucapannya, seseorang sudah memanggilnya. Baiklah, Reina mengayunkan kakinya, melangkah menuju ruangan rektor. Baru 5 langkah dia melangkah, Reina kembali berbalik, menatap tajam ke arah Farah. Kamu akan menyesal melakukan ini semua, Farah. Lihat saja, kamu akan hancur. Kamu itu sudah salah cari lawan, ucap Reina, lalu kembali melangkah. Sementara itu di tempat lain, seorang pria yang tidak lain adalah Ziyad, terlihat marah saat menerima sebuah panggilan dari anak buahnya. Brengsek, baiklah aku akan ke sana. Kamu siapkan semua yang kita butuhkan. Ziyad memutuskan panggilan setelah anak buahnya menjawab iya. Bersambung, 90. Masuk. Reina membuka pintu dan masuk ketika dia mendengar suara rektor yang memintanya untuk masuk. Selamat pagi, Pak Bambang. Sapa Reina dengan sopan. Pagi, silakan duduk. Pria parubaya yang bernama Bambang itu menunjuk kursi di depannya. Raut wajah pria itu benar-benar tidak bersahabat. Terima kasih, Pak. Walaupun pria di depannya tidak memperlihatkan keramahan, Reina tetap tidak lupa mengucapkan terima kasih disertai dengan bibir yang tersenyum. Bambang yang merupakan rektor kampus itu tidak langsung memulai pembicaraan. Ia lebih dulu menatap wajah Reina dengan intens. Pak, ada apa yang memanggilku? Reina kembali buka suara, membuat rektor itu kaget. Oh, aku hanya ingin meminta penjelasan dari kamu tentang keributan di kampus ini. Foto-foto itu jelas kamu, apa? Benar kalau kamu ini wanita tidak benar? Bambang mulai bertanya. Saya akui kalau itu memang aku, Pak. Tapi, mengenai saya yang bukan wanita tidak baik, itu adalah fitnah. Yang menjemput saya itu, suamiku dan kalaupun ada pria lain yang menjemputku, itu atas perintah suamiku, yang kebetulan tidak bisa menjemputku, terang Reina dengan lugas. Kamu sudah menikah. Bambang menelisik wajah Reina untuk melihat apakah wanita itu berbicara jujur atau bohong. Iya, Pak, saya sudah menikah. Bahkan sudah punya 1 anak. Kemarin saya memang mendaftar sendiri tanpa ditemani suami, jadi mungkin Bapak tidak tahu, terang Reina lagi. Apa ucapanmu bisa aku percaya? Soalnya, kamu kan masih sangat muda. Tampaknya Bambang masih ragu dengan pengakuan Reina. Kenapa memangnya dengan masih muda, Pak? Banyak kan yang menikah muda. Bapak pasti tahu Selena, karena tidak mungkin Bapak tidak tahu dia kan juga menikah muda. Dia itu sahabatku. Pria parubaya itu sontak terdiam, tidak membantah ucapan Reina lagi. Aku tahu tentang dia, tapi aku juga tidak bisa menyamakan kamu dengannya. Dia datang ke sini bersama dengan suaminya, makanya semua dosen dan mahasiswa tahu kalau dia sudah menikah. Sedangkan kamu datang sendiri, Nak Reina. Jadi, Bapak sedikit ragu dengan pengakuanmu. Bagaimana ya? Biar Bapak percaya. Reina menggigit bibirnya. Maaf Nak Reina, bukan bermaksud ingin menuduhmu, tapi sebagai rektor, Bapak hanya tidak ingin kampus ini jelek di mata orang. Soalnya, kami pihak kampus dari dulu sudah susah payah untuk menjaga image universitas ini, tutur Bambang, yang sebagai seorang rektor, berusaha untuk tetap bijaksana dengan tidak mengeluarkan nada tinggi. Apa kamu punya bukti, kalau kamu benar-benar sudah menikah?
Dan apa kamu juga punya bukti kalau yang mengantar jemput kamu suami, atau orang suruhan suamimu? Sambung rektor itu lagi. Reina diam untuk sejenak. Detik berikutnya, wanita itu merogoh tasnya untuk meraih ponselnya. Untuk membuktikan kalau saya benar-benar sudah menikah. Saya bisa, Pak, karena saya ada foto pernikahan. Tapi, kalau untuk membuktikan yang menjemputku benar-benar suamiku dan orang suruhannya, sedikit sulit, karena saya tidak ada foto atau merekam videonya, tutur Reina panjang lebar. Tapi saya bisa kok menghubungi suamiku sekarang kalau Bapak mau, sambungnya lagi. Boleh aku melihat foto pernikahanmu dulu? Tanya Bambang. Reina menganggukkan kepalanya, dan langsung mencari foto yang dimaksud di handphonenya. Lihat, Pak, ini foto pernikahanku, dan ini foto anakku. Reina lebih dulu menunjukkan foto pernikahannya kemudian foto baby Arkayuda. Mata Bambang sontak membesar, diam beberapa saat. Nak Reina, bisa lihat lagi foto pernikahanmu. Reina menganggukkan kepalanya, lalu kembali menunjukkan foto yang dimaksud oleh pria parubaya itu. Tunggu dulu, bukannya ini Ziyad, putranya Pak Andreas, pemilik perusahaan Wijaya Group? Seru pria itu, kaget. Iya, Pak, dia suami saya, sahut Reina. Kamu jangan mengaku-ngaku, Reina. Sejak kapan, Pak Andreas menikahkan anaknya Ziyad? Yang aku tahu, yang sudah menikah hanyalah putrinya. Tidak mungkin sekelas Pak Andreas, tidak membuat pesta besar atas pernikahan anak laki-lakinya kan? Foto itu pasti hasil editan kamu, karena terobsesi jadi istri Nak Ziyad, iya kan? Kamu benar-benar sangat pintar berbohong. Pria yang tadinya masih berusaha bersikap lembut itu, kini terlihat menggeram, menganggap Reina tidak jujur. Tapi, Pak, saya sama sekali tidak bohong, Kak Ziyad benar-benar suamiku. Reina bersikeras berusaha meyakinkan pria di depannya itu. Kamu kira aku percaya? Zaman sekarang, banyak fitur yang bisa mengedit foto, sampai mirip seperti asli. Bambang menatap tajam ke arah Reina. Sementara itu mobil yang dikemudikan oleh Ziyad sudah terparkir rapi di parkiran kampus. Kedatangannya langsung disambut 3 orang pria yang tidak lain adalah anak buahnya. Kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta? Tanya Ziyad, pada salah satu anak buahnya. Sudah, Tuan, semuanya ada di sini. Anak buah Ziyad itu menunjukkan sebuah flash disk di tangannya. Aku juga sudah meminta pihak kampus untuk menyiapkan apa yang Tuan mau. Lanjut pria itu lagi. Bagus, sekarang ayo ikut aku. Ziyad pun mulai mengayunkan kakinya, melangkah dan disusul oleh anak buahnya. Kedatangan Ziyad benar-benar langsung mencolok. Semua mata mahasiswa yang ada di lokasi itu, menatapnya dengan tatapan kagum, khususnya para perempuan. Wah, tampan sekali. Dia mau jadi dosen atau bagaimana? Kalau iya, dia akan mengajar mata kuliah apa? Begitulah bisik-bisik yang terdengar. Namun, ekspresi berbeda tampak di wajah seorang wanita yang tidak lain adalah Farah. Karena dia tahu siapa Ziyad. Dia ingat betul, pria itu dulu yang menggendong Reina yang saat itu berada di bawah pengaruh obat tidur. Bukannya dia itu Ziyad. Kenapa dia bisa datang ke sini? Apa ada kaitannya dengan Reina? Apa ini maksud perkataannya tadi? Kalau aku salah cari lawan. Bisik Farah pada dirinya sendiri dengan detak jantung yang mulai tidak beraturan, saking takutnya. Rasa takutnya semakin menjadi saat dia melihat pria itu mencabut semua foto-foto yang dia tempel di mading. Haish, sepertinya memang ada hubungannya dengan Reina. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Sebaiknya aku kabur dari sini. Farah berbalik dan mencoba untuk kabur. Mau kabur kemana, Nona Farah? Tiba-tiba langkah Farah terhenti ketika 2 pria memakai jas hitam menghalangi jalannya. Siapa kalian? Tanya Farah gugup. Kami anak buah Tuan Ziyad. Kami diperintahkan untuk mencegah Anda kabur dari sini, jawab salah satu dari pria itu dengan wajah datar dan dingin. Wajah Farah kini mulai pucat bak tidak dialiri darah sama sekali. Jangan mencoba menghalangiku. Minggir. Farah masih berusaha untuk terlihat berani di tengah rasa takutnya. Maaf, ini merupakan perintah dari Tuan Ziyad. Silakan tetap di sini. Kenapa sih, Tuan Ziyad melindungi Reina? Apa hubungan mereka? Tanya Farah dengan kening berkerut. Kami tidak punya otoritas untuk memberitahukannya.
Silakan Anda tunggu saja. Sebentar lagi, Anda juga akan tahu, tegas anak buah Ziyad. Bersambung.